Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi. Hari ini kembali kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa kelasnya silakan. Doa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, kita berdoa menurut ayat. Baik, Bapak cek dulu kehadirannya. Ferdinand, Pina, semuanya masuk hari ini ya. Alhamdulillah. Dalam masa pandemi sekarang ini, kesehatan kebersihan kita dengan menjaga jarak sekaligus mencuci tangan. Bisa dipahami ya? Pertama silakan, kalau mau dicatat silakan dicatat. Nanti setelah pembelajaran ini berlangsung, kalian yang pertama akan dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang kedua, ini kan hasil telaah melalui diskusi tanya untuk kalian. Yang pertama, kebutuhan apa yang kalian ingin penuhi ketika belajar di sekolah? Ayo, kebutuhan akan pengetahuan. Interaksi apa saja yang kalian lakukan selama berada di sekolah? Antar guru, kemudian antar teman. Jadi akan ada sebuah interaksi dalam sebuah lembaga sosial. Kemudian yang kedua, ini beda tempat nih. Tadi di sekolah, sekarang di pasar. Kebutuhan apa yang ingin kalian capai kalau di pasar? Kebutuhan akan bahan pokok, beras, sayur, daging, itu bisa dibeli di pasar. Interaksi yang dilakukan di pasar apa aja? Jual beli antara penjual dan pembeli, penjual dengan penjual, pembeli dengan pembeli. Ya. Ini gambar apa yang pertama? Tadi. Yang kedua, jemur padi. Yang ketiga, setelah dijemur padi kemudian digiling jadi beras, ditaruh di ini dijual di pasar. Nah, dari 4 gambar ini coba interaksi apa yang dapat dilihat di sini? Yang gambar pertama interaksi antara apa? Orang petani sama petani. Yang kedua, tukang jemur padi sesama tukang jemur padi. Yang ketiga, orang berinteraksi di dalam gudang. Dan yang keempat, interaksi di pasar. Ya. Jadi ada interaksi setiap gambar itu kan. Tadi ada terjadi interaksi pada ini ada video nanti yang Bapak akan tampilkan. Silakan kalian temukan dalam video ini hubungan antara kebutuhan, kemudian interaksi, kemudian setelah itu bagaimana mendorong terjadinya sebuah lembaga sosial. Mari kita sama-sama saksikan video yang akan kita tampilkan. Dari bangun tidur hingga kembali tidur tidak lepas dari adanya interaksi. Yang Bapak tampilkan tadi yaitu mengenai pengaruh interaksi terhadap terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Nah, dari video tadi seperti halnya yang Bapak sampaikan di awal untuk kalian tadi dalam menyaksikan video, ada yang harus perlu dicari tadi antara hubungan antara interaksi kemudian terbentuknya kebutuhan, terbentuknya interaksi sampai dengan lembaga sosial. Ada yang bisa kasih komentar mengenai video tadi? Jangan? Ya, mungkin dari Bapak buat. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Satu pendapat teman kalian, jadi secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa dari video tadi kebutuhan itu hal dasar yang dimiliki manusia. Untuk mencukupi kebutuhan manusia, manusia akan melakukan sebuah interaksi. Nah, dari interaksi itu supaya interaksinya terjadi, masih ingat kita materi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk interaksi, ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Nah, supaya interaksi itu dapat berjalan dengan baik, menimbulkan hasil positif, tidak menjadi sebuah disosiatif, tapi sebuah asosiatif, maka diperlukan sebuah lembaga. Jadi dari adanya interaksi yang mengumpulkan semua informasi terkait dengan materi kita hari ini, kemudian diskusikan LKPD ini yang ada pada Bapak sekarang, nanti akan Bapak bagikan di tiap-tiap kelompok nanti, dan identifikasi masalah LKPD ini kemudian jawab langsung di sini.
Kemudian setelah kalian jawab, nanti masing-masing perwakilan dari masing-masing kelompok interaksinya kok antara siswa dan guru, lembaganya sekolah. Kak, mau pengetahuan sini. Lembaganya, sekolahnya, bukan sekolah ya, tadi. Kebutuhan akan kesehatan, misalnya kok pasien dan dokter, lembaganya. Setelah kita semua tadi sudah menyelesaikan RKPD Bapak berikan, Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Akan pengetahuan interaksi sosial antara guru dan siswa, lembaga sosial, lembaga pendidikan atau kebutuhan akan kesehatan, interaksi sosial pasien dan dokter, lembaga sosial, lembaga kesehatan. Silakan. Satu, kebutuhan akan pokok, interaksi sosial, interaksi antara penjual dan pembeli, lembaga sosial minimarket, pasar warung. Kemudian kelompok 3, silakan. Satu, kebutuhan akan kesehatan, interaksi sosial, interaksi antara dokter dan pasien. Dan terakhir kelompok 4, silakan. Pengetahuan interaksi sosial guru dan siswa, lembaga sosial. Baik, dari semua jawaban kalian, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4, Bapak anggap sudah cukup memahami pengaruh interaksi terhadap terbentuknya lembaga sosial. Baik, kita coba untuk menjadikannya sebuah kesimpulan. Nah, dari jawaban-jawaban kalian tadi sudah kita ketahui bersama. Jadi sebuah interaksi itu terbentuk karena adanya sebuah kebutuhan. Dari kebutuhan itulah yang mendorong terjadinya lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu tidak akan ada apabila tidak ada interaksi. Dan interaksi itu tidak akan ada kalau tidak ada sebuah kebutuhan. Tadi banyak dikasih contoh dengan kalian tadi. Kebutuhan akan kesehatan, interaksinya antara dokter dengan pasien, lembaganya rumah sakit atau puskesmas. Kebutuhan akan bahan pokok, interaksi antara penjual dan pembeli. Di mana lembaga sosialnya? Di pasar, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi interaksi itu terjadi karena adanya kebutuhan. Dan karena adanya interaksi, maka mendorong terbentuknya sebuah lembaga sosial. Nah, ya itu. Kebutuhan apa itu? Orang itu. Ya. Kebutuhan akan dan lagi sakit. Ya. Nah, dia melakukan interaksi antara pasien, dokter dan perawat. Apa lembaga sosialnya? Rumah sakit Dr. Muhammad Hussein. Bapak juga ada soal yang akan Bapak bagikan sebagai podcast kita. Bagikan masing-masing. Silakan nanti. Baik, tadi sudah dibagikan soal. Nah, untuk kembali menguji pengetahuan kalian mengenai materi kita hari ini, tadi Bapak sudah mengirimkan file untuk membuka aplikasi Google Form yang tampilannya seperti yang kalian lihat di depan. Jadi silakan kalian buka link itu, semoga. B. Hah? B. Cahayanya diklik cahayanya. Tidak sama, tidak ini jawabannya. Ini soalnya sama tidak di sini. Nah, aja yang ini. Untuk tes di aplikasi Google Form, jawabannya hampir semuanya benar. Ini kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pelajaran kita hari ini sudah cukup baik. Jadi kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita pada minggu depan pada materi pengertian lembaga sosial. Jadi untuk materi itu silakan kalian bukukan informasi dari buku maupun dari internet agar kita lebih mudah lagi melakukan pembelajaran di minggu depan. Yang dulu pembelajaran kita hari ini. Maaf apabila Bapak ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.